Namaku Yono. Aku bekerja sebagai supir angkot di daerah Jawa Tengah. Ini adalah pengalaman horor yang aku alami saat pertama kali membeli mobil angkot baru. Di hari itu rasanya senang sekali setelah lama menabung, menyisihkan sebagian hasil usahaku jadi supir angkot. Aku bisa membeli mobil baru. Ya, bisa dibilang baru sih, karena meski kondisinya second, tapi ini bukan mobil keluaran yang lama. Bodinya sudah dibuat baru, dicat ulang, dan disesuaikan agar bisa dipergunakan menjadi angkot. Tepat pukul 10 pagi, aku berangkat ke dealer mobil. Aku menebeng di angkot temanku. Wih, selamat ya Mas Yono. Akhirnya bisa beli sendiri, gak kejar setoran lagi dan gak nyewa lagi. Nggih Mas, alhamdulillah. Semoga Mas Purwo juga segera kebeli ya, agar kita narik bareng. Ya, doain aja Mas. Selama perjalanan, aku mau ngobrol dengan temanku Mas Purwo. Dia salah satu teman karibku saat narik angkot, dan sudah kuanggap keluargaku sendiri. Sampailah aku di dealer mobil itu. Semua administrasi sudah aku bereskan dan tanda tangani. Sales mobil pun menyerahkan kunci, BPKB, dan STNK-nya kepadaku. Tak berlama-lama, aku langsung bergegas ke arah mobil itu. Langsung aku nyalakan dan tancap gas ke terminal. Tak terasa malam pun tiba. Hari itu aku narik angkot dengan semangat karena membawa mobilku sendiri. Hingga akhirnya di rute terakhir, aku berencana langsung pulang ke rumah. Satu persatu penumpang yang aku naikkan di terminal sudah turun. Tinggal satu orang perempuan dan satu orang laki-laki yang tersisa. Kiri Mas, saya turun di sini. Penumpang laki-laki itu turun di dekat kampus lalu memberikan uang ongkos. Selama aku menghitung uang kembalian, aku bertanya pada penumpang perempuan yang ada di belakang. Mbaknya turun di mana ya? Saya hari ini mau sekalian pulang. Nanti saya antar dulu, jadi nggak usah risau diturunkan di jalan. Mendengar kataku, si penumpang laki-laki mengkerutkan keningnya, seakan tak mengerti dengan apa yang aku katakan. Mas, saya ini laki-laki. Maaf Mas, saya tadi bicara sama penumpang itu yang di belakang. Hah? Penumpang? Penumpang yang mana? Saya yang terakhir turun Mas. Aku terkejut mendengar kata penumpangku itu, lalu segera menengok ke belakang. Dan benar saja, tidak ada penumpang perempuan di belakang. Dengan terheran-heran, aku segera tancap gas kembali dan segera menuju ke rumah. Aneh, pikirku. Perasaan tadi lihat 2 orang lagi, tapi ini yang turun 1 orang. Apa karena aku lelah jadi pandanganku tidak jelas? Tak kuhiraukan hal itu dan aku segera menuju ke rumah. Aku parkirkan mobil di depan rumah, lalu kututup pagar agar mobilku ini tak digondol maling.
Ayo, ayah pulang, bukain pintunya. Sambil menunggu istriku membuka pintu, aku perhatikan mobil angkotku ini. Ketika aku melihat ke kursi penumpang di belakang, masih ada orang di dalam mobil. Aku dekati mobil ini hendak mengecek serta menegur jika memang orang itu masih di dalam. Hei, siapa itu? Kok masih di dalam? Ketika aku mendekat, astagfirullahaladzim! Ternyata ada sesosok perempuan dengan wajahnya yang penuh darah dan dia menengok ke arahku. Aku perhatikan wajahnya mirip dengan yang aku lihat tadi saat aku melirik ke kaca spion. Aku berlari ke arah rumah yang pintunya sudah dibuka oleh istriku. Istriku bertanya-tanya ada apa. Lalu aku menjelaskan apa yang aku lihat tadi. Setelah tenang, istriku lalu berinisiatif menelpon saudaraku yang terbilang orang pintar agar segera ke rumah. Ketika saudaraku datang, dia menjelaskan bahwa mobil ini bekas kecelakaan. Ada korin korban yang tertinggal di dalam dan belum disempurnakan. Pantas saja mobil ini dijual cukup murah.